takut gitu karena aku kan cewek, suka ngebut juga. Terus kebut-kebutan itu nggak boleh gitu. Dan kayak flyover gitu, dia langsung copot sendiri bannya gitu. Jadi ngegrinding gitu kan, ngegrinding tiba-tiba bannya copot langsung kayak ngesot di aspal gitu. Ininya apa, piringan remnya gitu. Stikernya itu kan Mazda Speed. Soalnya jangan Mazda Speed, jadi semua orang tahu kalau Mazda itu sempit. Hai dan welcome back to How to Treat Your Car Season 2. Kebetulan video yang lagi kalian tonton ini adalah seri 30 video challenge di bulan puasa. Sekalian challenge diri dan juga biar kalian ada tontonan pas bulan puasa ini. Semuanya aman dari kata-kata kasar dan aman buat umur berapa aja. Tapi sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu supaya gue makin semangat bikin 30 video challenge ini. Buat yang belum nonton video lainnya, boleh loh ditonton dulu yang lainnya. Kita lanjut ke videonya. Let's go! Ini terlalu pelan sih, kayak santai aja gitu. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Kali ini kita agak spesial karena narasumber kita ini unik. Mobilnya, satu mobil dimodifikasi sama kakak dan adek. Jadi boleh dikenalin dulu gak kakaknya siapa, adeknya siapa? Hai, nama gue Linda. Halo, nama gue Yuda. Yang mana kakak, yang mana adek? Ini kakak. Oke, jadi Linda kakaknya ya, terus Yuda adeknya. Beda umurnya cuma 2 tahun. Iya. Dia 18 ya? 18 kan lo? Atau 27? Gak yakin ya. Kan jarang-jarang nih ada yang kayak kakak sama adek modif satu mobil yang sama. Jadi itu jarang banget gitu kelihatan. Nah, mobil apa ini yang dimodif? Kalau ini sih basicnya tuh Mazda 2. Mazda 2 tahun 2014. Oke. Nah, sejauh ini mobil ini berarti udah diubah apa aja? Yang gue ubah sih nggak banyak ya, cuman kayak pelek, terus lebih banyak ke cutting stiker sih kayaknya. Kalau Yuda, ubah apanya nih Yuda? Ubah diri. Maju dong Yuda, maju dong di sini dong biar kelihatan dong. Nah, kalau Yuda, tugasnya di mana nih ngubah mobil ini nih? Kalau gue sih ya sekitar paling ke telepon. Gitu ya. Oke. Belum main dastek lah. Belum ya. Nanti suatu hari main dastek lah. Kita aminin dulu ya. Amin. Kedepannya rencana paling deket pengen ngapain mobilnya? Pengen mungkin remap ya. Remap ya? Remap. Kenapa pengen di remap? Ya biar makin kenceng. Waduh. Kencengnya pakai injek gas ya. Biar nggak standar amat gitu. Oke. Sejak kapan kalian mulai suka modif mobil, suka mobil? Kalau gue sih pribadi tuh dari kecil ya. Dari kecil tuh maksudnya dari sekolah dasar gitu. Iya, kayak dari SD kayak gitu tuh emang gue udah suka banget. Kadang sering gue waktu kecil itu kan gue cewek nih ya. Daripada main boneka gue lebih suka main mobil-mobilan gitu. Luar biasa. Jadi semua itu mobil-mobilan, dibeliin boneka malah gue nggak mau gitu kan. Oh gitu? Iya, jadi kayak nggak menarik aja gitu. Tapi kalau dia sukanya boneka. Ada. Enggak guys. Apaan guys? Enggak apa. Nah, berarti kan ini udah dari kecil sukanya. Itu karena mungkin keturunan dari bokap suka mobil juga atau dari mana? Kalau bokap sih dulu emang ada mobil, tapi dia nggak begitu suka-suka. Pokoknya nggak tahu sih, itu pikiran sendiri aja gitu, nggak ada keturunan dari siapapun gitu. Kayak dari pikiran gue aja, gue sukanya ini nih, pengennya ini gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh atau nggak ada yang terinspirasi dari siapa, itu nggak ada gitu. Jadi dari pikiran sendiri gitu.
Apa momen pertamanya pas kayaknya gue suka mobil gitu? Apakah karena nonton kartun mobil atau suka nonton mobil balap? Enggak, kalau gue dulu suka ngeliatin kayak mobil sport car kayak gitu. Kalau di jalan tuh kayaknya kayaknya mantep nih, seru nih kayak gini gitu kan. Jadi gue udah mulai gue pengen coba gitu kan. Dari SMP tuh gue udah mulai pengen bawa mobil sendiri. Jadi gue bisa bawa mobil tuh tanpa belajar khusus gitu. Jadi begitu gue bisa bawa mobil, gue langsung tancap ke jalur lintas Sumatera gitu. Mantap, Gitu. sendiri itu? Iya, jadi Adiknya nggak dibawa? Aduh, kasihan adiknya, masa nggak dibawa? makanya jadi gue nggak ada yang kayak kursus gitu, nggak ada yang apa, jadi kayak otodidak aja. Terus begitu gue bisa, kayaknya gue paham nih kayak gini bawa mobil gitu. Dan akhirnya gue udahlah langsung aja tancap ke lintas Sumatera sambil kayak mudik gitu kan. Jadi keberanian aja sih yang diiniin gitu. Jadi orang tua juga, gila lu baru bisa, lu udah main ke lintas Sumatera aja yang jalurnya itu Susah. kayak berbeda gitu. Iya. Berarti orang tua juga sebenarnya seneng malah yang ngeliatnya ya? Kalau buat mamaku tuh dia malah kayak rada-rada takut gitu karena aku kan cewek, suka ngebut juga. Terus kebut-kebutan itu nggak boleh gitu. Jadi kalau sama dia itu paling tinggi itu paling 80 km. Ya mungkin karena cewek kan bisa ngebut-ngebut kayak gitu, pasti khawatir juga gitu. Benar. Tapi seru sih sebenarnya itu. Dari Lindanya seru, dari Yudanya seru, tapi orang tuanya yang deg-degan. Bener, setuju. Nah, ngomongin soal itu, kalian punya gak mobil impian kalian? Misalnya Linda apa dan Yuda apa? Oh, ada sih. Ada sih. Coba Linda duluan, mobil Kalau impiannya gue apa? sih kalau kayak buat sejenis sedan gitu, gue Hati-hati, pengennya tinggi. sih Aston Martin aja deh. Oke. Bro, gue juga. Aston Martin. Ah. Yuda juga Aston Martin. Iya dong. Luar biasa. Ketawa. Karena apa? Nonton James Bond kan? Enggak sih, kayaknya lebih British aja gitu. Oh, Kayak oke. gimana gitu ya. Lebih cakep lah ya. Iya, kan kalau misalnya kayak impian orang kan Lambo, Ferrari itu kayaknya udah nge-booming gitu kan. Gitu. Kalau gue pengennya ya Aston Martin gitu. Menurut Linda sama Yuda nih, modif harian itu yang enak seperti apa? Kalau modif harian sih menurut gue sih ya cukup pakai velg aja. Mungkin velgnya dibesarin kali ya. Kayak gue pakai ring 17 nih. Itu kayaknya masih nyaman buat harian kan, nggak kayak yang gue pakai ring 18 atau gimana. Itu dia kayak kalau kita jalan ke aspal atau ada kerikil tuh dia kerasa gitu. Kalau 17 sih masih aman sih menurut gue. Emang bawaannya berapa? 15? Apa? Ini bawaan 16 ya? Kalau standar Naik satu ring ya? Gitu. Berarti udah berapa lama nih mulai suka sama mobil ini? Udah berapa lama ya? Kalau SD banget berarti ya? Iya, udah berapa tahun lah, udah berapa tahun ini, dari 2014 aja udah berapa tahun kan. Kalau Yuda, sukanya dari kapan ini? Kalau gua ngeliatin kakak gua aja. Oh gitu. Seru juga ya, Yung. Ya udahlah sikat yuk. Jauh udah gua juga. Oh jadi ketularan dari kakaknya. Lanjut. Oke lah. Nah, mobil ini berarti kan tiap hari kamu pakai nih. Paling jauh bawa kemana? Paling jauh itu Ceritain dong. kalau paling jauh tuh lintas Sumatera ya, sampai ke Palembang gitu. Tapi ini juga pernah kayak semi off road gitu loh. Nah, ini berarti cerita menyenangkannya ya. Boleh. Berarti ini video yang tadi dikirimin ya? Iya. Oh. Tadi ada kok, udah dilihat kok. Udah. Yang ini kan nyangkut kan? Gimana tuh ceritanya? Kok bisa sampai nyangkut mobilnya? Ya itu tuh kan di daerah Cianjur. Jadi situ gue kan nyari suatu tempat. Iya. Jadi tempatnya itu medan jalannya itu harus yang masuk-masuk kayak hutan, jurang, terus bebatuan, kerikil yang tajam-tajam gitu. Jadi jalannya pun hanya bisa dimasukin satu mobil dan motor pun nggak bisa lewat gitu. Jadi harus bener-bener mepet gitu kan. Itu gara-gara nggak tahu jalan apa disasarin Google Map? Itu tuh kayak mana sih, kayak nggak tahu jalan, tapi emang jalan mau menuju ke situ tuh ya kayak gitu. Oh, jadi, emang harus dilewati. gitu. Nah jadi yang nggak mungkin mobil city car kayak gini tuh masuk ke situ gitu. Jadi bukan medannya
keadaan juga lagi hujan gitu kan. Hujan deras, terus berhenti gitu kan hujannya, jadi jalannya tuh bener-bener licin karena bekas tanah segala macam. Dan kayak gitu tuh kan gue sama nyokap juga kan, jadi nyokap udah gimana ya, udah takut gitu, takut jatuh ke jurang, takut gimana karena emang kiri kanan itu bener-bener jurang yang jurang tinggi gitu, bukannya yang hanya tanjakan atau gimana gitu. Terus sempet keselip juga kan bannya, sampai keluar kayak asap gitu. Jadi itu kayak ekstrim ya? Iya, jadi kayak batu-batunya tuh bener-bener batu-batu tajam gitu. Gitu kan. Jadi makanya ya tergantung yang ininya juga sih, yang bawanya. Kalau misalnya kayak nggak paham banget atau nggak apa, ya bisa kalau aja panik lebih bahaya kejadian lagi. yang nggak diinginkan pasti aja bisa terjadi gitu, karena itu benar-benar jalannya itu setapak banget gitu, dan kiri kanannya itu benar-benar jurang yang kita mau muter aja tuh nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau perjalanan harus dilanjutin ke depan gitu, kita nggak bisa mundur, nggak bisa muter gitu kan. Mau muter balik nih, mau keluar lagi nggak bisa gitu. Jadi buat muter aja itu tuh udah jalannya itu udah nggak memungkinkan gitu. Jadi ya nggak mau gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus lewat itu gitu. Makan korban nggak pas kejadian itu? Misalnya apa, bemper pecah kah? Oh, kalau misalnya buat body sih aman ya. Untungnya nggak diceperin atau apa gitu. Cuman ban aja sih, karena ban ini waktu itu bannya itu kan sampai keluar asap gitu ya. Nah jadi tuh kayak karena kami nggak terlalu memperhatikan, ternyata bannya itu udah tipis gitu. Nah setelah itu belum sempat balancing sporing gitu, langsung dihajar ke lintas Sumatera waktu itu. Jadi dalam kecepatan tinggi kayak kecepatan 140, 160 yang kayak gitu. Jadi pas balik dari Palembang itu pas mau sporing, ternyata bannya tuh udah makan dalam semua gitu. Empat-empatnya udah tipis, jadi banget. Rugi ban. Iya, jadi empat-empatnya itu. Terus ada yang bilang juga bahaya juga katanya, udah sempat dihajar kecepatan tinggi, terus jalan jauh kayak gitu kan, dalam keadaan ban yang kayak nggak memungkinkan gitu. Makanya kan kata tukang bengkelnya katanya bahaya juga sih ini sebenarnya, katanya kayak gitu ya, karena kami nggak ngecek dulu kan, nggak pernah ngecek gitu. Jadi udah hajar aja nggak tahu. Untungnya masih selamat. Iya, makanya itu belum takdir lah ya. Siapa di sini yang paling semangat kalau soal modif mobil? Ada sih berdua semangat semua semangat toh. Yang lebih semangat lah, yang lebih semangat buat berani keluar duitnya, berani. Kalau dulu sih, gua kan duluan punya G8 ya, daripada si ini. Jazz-nya kan. Jadi gue mobil itu dulu yang gue ubrak-abrik. Jadi pas waktu gue dibeliin terus keluar dari dealer, pertama kali keluar dari dealer itu udah gue ganti knalpot, udah pasang spoiler. Padahal gitu, baru keluar dari dealer. Iya gitu, platnya pun masih pakai plat tempelan dari dealer kan. Jadi udah gue maunya kayak mau gue iniin gitu. Jadi ganti knalpot, terus ganti pasang spoiler yang kayak gitu-gitu, bahkan pelek pun diganti gitu, langsung diganti gitu. Sedangkan STNK waktu itu belum keluar sama sekali sih, baru pakai surat jalan doang gitu. Wah, berarti semangat Yuda kalah ini. Semangatnya kalah ya. Iya. Oke, boleh deh, cerita deh. Apa cerita yang gokil yang nggak bisa dilupain deh? Berapa bulan sih? 2 bulan ya. 2 bulan tuh kayak nggak keluar sama sekali gitu kan. Nah jadi pas di parkiran itu, gue lihat bannya itu udah kempes gitu. Nah pas udah kempes mau dibawa ke tambal ban gitu kan. Nah sempet dibuka-buka dulu ya waktu itu, kayaknya gue buka-buka. Terus mungkin gue masang bannya itu nggak kenceng kali ya, mungkin kurang kenceng atau masang bautnya nggak kenceng atau gimana. Jadi pas di tanjakan kayak flyover gitu, dia langsung copot sendiri bannya gitu.
Jadi ngegelinding gitu kan, ngegelinding tiba-tiba bannya copot langsung kayak ngesot di aspal gitu. Ininya apa, piringan remnya gitu. Foto deh dari depan. Aturan tadi jangan. Nggak taunya bannya udah ngegelinding ke depan. Gitu kan, makanya gue bilang ya kan bahaya juga sih sebenarnya, takut ada mobil dari belakang kencang kan, ini langsung berhenti gitu kan mobilnya. Untungnya gitu. lagi nggak ada mobil. Iya, pas lagi keadaan sepi sih emang, dan di situ sih kayak ngeri-ngeri juga gitu kan, takut ada motor di depan yang nabrak ban juga gitu kan. Ya, jadi itu sih yang paling mengerikan gitu. Mengerikan dan lucu juga sebenarnya ya. Bannya bisa sampai ini ya. Kayak di film-film warkop. Iya, kayak di film warkop ya. Kalian tau gak sih tulisan stikernya itu kan Mazda Speed. Soalnya jangan Mazda Speed, jadi semua orang tahu kalau Mazda itu sempit. Harusnya jangan speed ya. Jadi Mazda sempit kan. Iya. Semua orang udah tahu kalau Mazda itu kecil dan sempit gitu kan. Tetap lebih luas Jess lu. Oke lah. Oke. Jadi nggak usah dibuat pengumuman juga kali di body. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian gak suka, di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang mungkin butuh referensi untuk modif harian selanjutnya gitu ya. Kita bisa lihat modif harian dari kakak Linda ini sama adeknya. Kan jarang-jarang nih ada orang yang modif tapi bareng kakak sama adek gitu kan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.